Rusia mengecam dan mengutuk tindakan militer Amerika Serikat yang menggempur Venezuela. Tak hanya itu, Rusia pun meradang selesai Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. Pada Sabtu 3 Januari, Kementerian Luar Negeri Rusia menuntut Amerika Serikat membebaskan Maduro dan istri. Pihaknya mengatakan penangkapan itu merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara mereka. Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov langsung menelepon Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez Gomez. Lavrov menyampaikan solidaritas Rusia terhadap rakyat Venezuela dalam menghadapi agresi bersenjata. Sumber anonim mengatakan saat ini Wakil Presiden Venezuela berada di Moskow, namun pihak berwenang Rusia membantah laporan tersebut. Meski begitu, Rusia menyatakan akan terus mendukung langkah yang diambil Venezuela. Moskow meminta agar semua pihak menahan diri dan memperingatkan agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut. Sementara Kedutaan Besar Rusia di Caracas mengatakan pihaknya beroperasi seperti biasa. Pihaknya menyebut terus menjalin komunikasi dengan pihak berwenang Venezuela dan warga negara Rusia di Amerika Serikat. Ketahui militer Amerika Serikat melancarkan serangan skala besar terhadap Venezuela hingga penangkapan terhadap Maduro dan istri pada Sabtu 3 Januari pagi. Terungkap pengkhianatan di balik penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari pagi. Pasalnya, oknum pejabat di pemerintahan Venezuela bekerja sama dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA. Kerjasama itu dilakukan oknum pejabat Venezuela dengan memberikan informasi rinci kepada CIA terkait lokasi hingga pergerakan Maduro. Sederet informasi detail disampaikan hingga sebelum penangkapan Presiden Venezuela. Kemudian intelijen Amerika Serikat menggunakan pengawasan rahasia, termasuk pesawat tempur siluman tanpa awak. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan pengamatan yang hampir terus-menerus di area-area penting. Kombinasi laporan dari sumber internal dan pengawasan udara membantu para perencana Amerika Serikat mengatur waktu dan melaksanakan langkah. Oleh sebab itu, Maduro dan istri dengan mudah ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai unit Delta Force. Adapun Delta Force merupakan satuan khusus yang lazim bekerja di belakang garis musuh. Para pejabat Amerika Serikat pun telah mengungkapkan kalau CIA memang telah menerima wewenang rahasia yang diperluas untuk beroperasi di dalam Venezuela. Sementara penggunaan informan Venezuela yang bekerja sama dengan intelijen Amerika Serikat dapat berdampak pada struktur keamanan internal Caracas. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh asing dalam pemerintahan Maduro. Di satu sisi, para pejabat Venezuela belum menanggapi informasi soal adanya orang dalam yang berkhianat. Wapres Venezuela Delcy Rodriguez disebut langsung bertolak ke Rusia selesai Presiden Nicolas Maduro dan istri ditangkap Amerika Serikat. Namun narasi itu tegas dibantah oleh pihak Moskow. Meski demikian, Rusia tetap menyatakan dukungan terhadap Venezuela dan mengecam aksi militer Amerika Serikat. Bantahan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya menyebut narasi Wapres Venezuela hadir secara fisik di Rusia adalah tidak benar. Sebaliknya, Wapres Venezuela hanya melakukan sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dalam telepon tersebut, Lavrov menyampaikan solidaritas teguh Rusia terhadap rakyat Venezuela yang menghadapi agresi bersenjata. Setelah diskusi melalui telepon, Moskow menekankan bahwa mereka akan terus mendukung arah politik pemerintah Venezuela. Sementara Rusia menuntut Amerika Serikat membebaskan Maduro dan istri yang telah ditangkap pada Sabtu 3 Januari 2026. Moskow menyebut penangkapan itu merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara mereka. Meski begitu, Rusia meminta agar semua pihak menahan diri dan memperingatkan agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut. Militer Amerika Serikat disebut tak bertindak sendirian dalam penyerangan ke Venezuela hingga menangkap Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari. Secara mengejutkan, Israel disebut terlibat dalam operasi militer Amerika Serikat hingga penangkapan tersebut.
Tuduhan itu disampaikan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez dalam pidatonya pada hari Sabtu yang mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang melakukan penyerangan hingga mengakibatkan puluhan warga Venezuela tewas. Tak hanya itu, Rodriguez juga mengutuk Amerika Serikat yang menangkap Maduro dan istrinya. Lebih lanjut, ia menyebut serangan Amerika Serikat ke Venezuela memiliki nuansa Zionis. Bahkan serangan militer Amerika Serikat ke infrastruktur penting Venezuela disebut sebagai tindakan Zionis. Pernyataan Wakil Presiden tentang pengaruh Zionis telah membuat beberapa anggota komunitas Yahudi Venezuela menjadi khawatir. Pasalnya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela sudah memanas sejak November 2025. Saat itu Maduro menuduh Zionis berusaha menyerahkan negaranya kepada Amerika Serikat yang disebut sebagai setan. PBB memberikan respons selesai militer Amerika Serikat menyerang infrastruktur Venezuela hingga menangkap Presiden Nicolas Maduro. PBB pun mengaku prihatin terhadap penangkapan tersebut hingga khawatir ketegangan di kawasan. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengaku sangat prihatin atas kebuntuan Amerika Serikat dan Venezuela dalam beberapa bulan terakhir. Guterres menyerukan kepada semua pihak yang terlibat untuk melakukan dialog inklusif. Namun Guterres menyebut dialog itu harus dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional. Pernyataan senada disampaikan juru bicara PBB Stephanie Dujarric. Selain prihatin, ia mengaku khawatir insiden tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan. Pihaknya juga menyebut penangkapan Maduro menjadi presiden yang berbahaya. Ia menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional, termasuk piagam PBB. Sementara Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyerukan penghormatan penuh terhadap hukum internasional. Yang menyebut perlindungan rakyat Venezuela adalah menjadi tindakan terpenting. Cina meradang dengan aksi militer Amerika Serikat yang menyerang Venezuela hingga menangkap Presiden Nicolas Maduro. Namun Cina justru disebut bisa meniru taktik Amerika Serikat menangkap Maduro untuk menculik Presiden Taiwan. Dampak signifikan dari penangkapan Maduro justru diperkirakan muncul di ranah geopolitik. Pasalnya di media sosial Cina justru muncul diskusi mengenai Taiwan di balik penculikan Maduro. Beberapa warganet Cina mempertanyakan terkait Amerika Serikat dapat menangkap pemimpin negara berdaulat secara sepihak, sementara mereka juga mempertanyakan apa yang menjadi penghalang Cina melakukan langkah serupa terhadap Presiden Taiwan. Meski begitu, sejumlah pengamat menilai presiden yang diciptakan Amerika Serikat tidak serta-merta mempercepat invasi militer Cina ke Taiwan. Untuk saat ini, Beijing dinilai masih memiliki strategi tekanan, intimidasi, dan upaya reunifikasi tanpa perang terbuka. Namun langkah Cina ini dinilai tetap memberikan dampak dalam kampanye tekanan Cina terhadap Taiwan. Selain itu, muncul pembicaraan terkait apakah Cina akan melakukan tindakan serupa. Oleh sebab itu, penyerangan Amerika Serikat ke Venezuela dinilai berdampak bagi ranah geopolitik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.